Sekarang saya tanya, potensi hasad itu kita melakukan apa? Pengukuran. Ya toh? Coba kita lihat. Ada 5 ini materi dari Ustaz Fitnakes ini. Menentukan potensi hasad, sumber hasad. Nah, spesifik mana daftar list, oke. Mendata jenis hasad ada, apakah kimia, fisika, biologi, ekonomis. Melakukan pengukuran, ya, ngambil sampel maksudnya. Kalau fisika ya pakai light meter cahaya, pakai sound level meter, ya toh, pakai getaran, alat getaran apa namanya? Alat getaran itu apa namanya? Wave ya, apa itu namanya? Alat getaran di kendaraan, getaran lingkungan. Ledakan itu sound level meter, getaran ada. Kemudian, nah itu tadi, apakah dia fisika, kimia, biologi, ekonomi, dan psikologis? Pertanyaan, saya bisa jawab. Kenapa Pak psikologis diukur? Bisa jawab ini, psikologis diukur. Bapak kemarin memperpanjang SIM aja sekarang ada uji psikologis. Apa tuh yang diukur? Kalau fisika tahu dah. Melakukan pengukuran psikologis. Apa psikologis? Siapa bisa? Saya jawab, apa psikologis? Ayo, apa psikologis? Ada yang bisa jawab? Psikologis, ayo. Masa pernah baca sih? Ya, oke deh. Contoh gini ya. Ada orang yang temperamen, ada stres, ada yang apa ya? Ada yang bisa mengendalikan diri, ada yang suka marah. Jadi Bapak kemarin waktu SIM, tes SIM ditanya itu. Kalau ada orang, Bapak dianu orang, apakah langsung marah-marah, gitu ya? Atau di jalan raya disalip orang, sarik. Kemarin kan ada kisah ya, ada kisah nih, kisah nyata. Di Jakarta itu ada mobil besar, truk kontainer, kemudian menyalip mobil apa ya, Pajero kah? Mobil Pajero. Kemudian apa? Di bel tuh yang di klakson tuh sarik. Akhirnya memotong mobil truk itu, supir truk didatangi, dipukulin. Digedor-gedor mobilnya terus dipecah kacanya. Supir itu. Orangnya itu pakai kaos tentara. Ya toh? Bisa mungkin di YouTube ada itu. Di jalan raya. Memarahi sopir kontainer, kemudian marah-marah, akhirnya mengeluarkan senjata api, hanya mengacung-acungkan tapi tidak nembak. Akhirnya yang sopir diam. Karena zaman medsos ini bukan nggak manfaat, di foto, di video orang, dikirim sebarkan sampai ke polisi. Akhirnya polisi bergerak mencari pengemudi yang marah-marah tadi. Akhirnya tertangkaplah pengemudi. Ternyata pengemudi itu bukan tentara, tapi pelaut ya, pelaut sipil. Pelaut itu juga panasan dia, karena dia merasa punya senjata api, tapi tanpa izin. Apakah senjata api airsoft gun atau apa, yang jelas. Akhirnya apa? Ditangkaplah polisi itu. Ditanya kenapa? Hanya marah karena di kelasan kendaraan gede tadi. Mungkin kaget atau apa. Artinya apa? Dia tidak tahu di jalan itu kan serba mungkin. Jadi dia mungkin merasa hebat, punya mobil bagus, punya senjata api, sehingga dia memukuli
sopir truk tadi. Jadi secara psikologis itu pengendalian diri. Ada sopirnya sudah mahir, sopir HD ya, mobil gede tadi, mahir, sudah hebat, tapi dia semalam tidak bisa tidur karena dimarahi istrinya. Dimarahi istrinya. Jadi di rumah itu istrinya nggak tahu, pokoknya marah-marah sampai dia nggak bisa guring. Pas naik mobil itu, dia mungkin nggak konsentrasi, ngantuk. Akhirnya terjadi kecelakaan. Gara-gara dia cekcok tidak bisa itu. Kalau itu sebenarnya kelelahan fisik ya, bukan psikologis. Artinya dia melamun, tidak bisa mengendalikan diri, nggak bisa guring karena memikirkan satu emosi, akhirnya terjadi kecelakaan. Jadi psikologis itu termasuk azab, ya, termasuk azab yang artinya orang yang tidak mampu mengendalikan diri. Itu ya, itu kisahnya. Oleh karena itu, berbahaya tidak dibandingkan NAB. Kalau bisingan tadi, kalau di kantor kan sekitar 80-an ya, 80. Tapi kalau di lingkungan berapa kan lebih kecil. Tuh. Nah, jadi asat itu dicatat di sumbernya di mana, kapan. Nah, jangan lupa saat aja di mana sumbernya. Nah, itu ya. Jadi sumbernya harus diketahui. Kemudian, sekarang jenis gangguan kesehatan bila datanya diformulasikan kategori bahaya telah melebihi ini atau membahayakan. Maka memprediksi bahwa akan timbul dampak kesehatan. Dampak ya. Jadi setelah hasad ditahu jenisnya melebihi, baru kita hitung, wah ini dampaknya tinggi nih. Dampak kesehatan berarti tingkat bahayanya tinggi. Dampak kesehatan itu apa? Karena dampak kesehatan berarti ukurannya adalah penyakit, ukurannya ada kecelakaan bisa. Kalau kesehatan penyakit, kalau kecelakaan kan tertabrak, terguling, tersengat dan sebagainya, maka itu adalah dampak yang terjadi, ya. Sesuai jenis hasilnya. Tadi saya sebutkan, kalau di rumah sakit jarum suntik mengandung HIV/AIDS, hepatitis, maka kemudian dia terinfeksi penyakit melalui virus, melalui jarum suntik. Kan gitu ya. Jadi bisa penyakit, bisa itu. Coba Bapak kasih contoh ya. Bapak sengaja kasih contoh sini, bentar ya. Bapak contohkan di rumah sakit ya. Jadi ini kuliahnya memang apa ya? Materinya bisa digabung-gabung. Nah, Bapak mengajari ini dulu. Ini tahu lah ini. Ini angkatan berapa? Sudah pegawai semua ini. Bahkan yang ini ketemu saya badannya gemuk, ketemu di Gimol, kemarin pernah jadi apa ya, anggota atau KPU, Komisi Pemilihan Umum, ya di bidang politik. Nggak tahu sekarang PNS atau tidak. Yang jelas dia orang swastaan, tapi sekarang saya tanya, kamu sekarang kerja mana? Anu Pak, dengan Pak Bupati. Apa? Timnya Bupati. Enggak Pak. Wah banyak duitnya juga. Jadi kalau ada, jadi orang keseling bisa dekat dengan pejabat dan dia memberikan masukan pejabat, termasuk sukses juga ya, tidak hanya pegawai negeri. Ini saya contohkan tentang risiko di rumah sakit ya. Contoh risiko di rumah sakit. Nah, kan itu ya, ini risiko dampak ya, bukan risiko, dampak yang terjadi apa. Nah, ya, patologis. Kan ini kalau rumah sakit kan termasuk B3 ini kan hazardnya nih. Ya, obat-obatan, logam berat, kontainer radioaktif. Nah, ini kan ya. Jadi agentnya apa, hazardnya apa, cairan yang misi apa, ya, dampaknya apa, kan gitu ya. Nah, darah, feses, hepatitis, HIV, dan sebagainya. Nah ini kan, kalau infeksi nosocomial berarti tidak hanya pasien, petugas juga bisa.
ternyata kalau di rumah sakit penuh dengan bersifat biologis terutama ya, kuman-kuman, bakteri, tapi juga ada batuk. Sekarang di rumah sakit orang ketakutan karena COVID-19 itu virus, dan ini banyak merenggut jiwa, ya toh. Nah, itu. Jadi oke. Ya, itu. Jadi kita harus bisa menekan tentang hasad tadi, sorry. Pak, izin bertanya dong, Pak. Silakan. Jangan digoyang, Pak. Ih, siapa itu suaranya? Ya, silakan. Ya, Pak. Ini bertanya, Pak, kayak limbah masker tuh masuknya ke B3 atau ke limbah padat yang biasa, Pak? Nah, kalau dia dianggap masker penderita, ya toh, tapi kita anggap semua penderita. Kalau di rumah kan dianggap biasa aja lah. Kalau di rumah sakit itu dianggap infeksius. Kan gitu. Akhirnya, oh ini pasien. Nah, infeksius. Kan kamu nggak berani kamu. Kalau kamu berani, kamu pegang-pegang kan nggak berani. Berarti masukkan di infeksius. Ya toh? Kita Iya, Pak. Berarti jadi kalau kita punya prediksi, wah ini kan karena sekarang COVID ini kan penyebarannya kan melalui cairan. Cairan itu nempel di masker itu. Jadi kita bukan maskernya, yang nempel di masker tuh kemungkinan apa? Kalau dulu kan perban tuh cairan darah, nanah itu kan tetap dianggap infeksius. Sekarang ini di mulut kita ini kemungkinan kan ada virus, sehingga kita punya prediksi, pokoknya dianggap aman aja. Nah, kalau dulu kan enggak ya. Nah, itu. Kan gitu aja sih. Kalau saya sih, jadi dimasukkan dianggap infeksius. Karena sekarang hampir semua orang pakai masker, cuma di rumah itu kan dianggap tidak. Sekarang ada orang isoman kan, kita nggak tahu. Isolasi mandiri, tapi dia dianggap positif negatif kan nggak tahu. Tetapi masyarakat kan dianggap biasa kan ada. Tetapi memang ada teori sebenarnya virus COVID-19 itu adalah bila kena di lingkungan, kena panas itu ya mati gitu ya, tidak infeksius kan itu. Tetapi kalau dia masuk ke tubuh, ke jaringan, cairan itu kena banyak bersin. Orang bersin itu ada virusnya. Tapi kalau kering, kena matahari kan mati. Teorinya gitu. Kalau saya memahami itu. Tapi karena kehati-hatian, kalau ingin cek, benar nggak itu masker itu infeksius? Coba periksa di lab. Wah ini masih ada virusnya atau tidak? Ternyata nggak ada, Pak. Ya sudah. Tapi kan kehati-hatian. Itu aja ya. Kehati-hatian itu kan ada yang berlebihan. Ya sudahlah. Kondisi karena kondisi pandemi kan serba hati-hati. Oke? Itu ya jawaban saya. Ada lagi? Terima kasih banyak, Pak. Jadi kita bisa prediksi sendiri lah. Sebenarnya saya dulu juga nggak begitu percaya kan, karena bukan nggak percaya, artinya teorinya kan waktu Menteri Kesehatan kan bilang gini waktu awal ya, kayak orang TB paru. TB paru itu kan kuman ya, cuma dia tidak mematikan seperti sekarang kan, ada obatnya. Kemudian paling-paling yang bermasker adalah dokternya atau pasiennya. Atau kita kalau tahu itu orang kena TB baru kita pakai masker. Kalau kamu di klinik sanitasi kemarin ada pasien dengan gejala batuk, kondisi fisik itu kan, wah ini orang kena paru. Tapi kan nggak secepat itu. Droplet infection, droplet kan percikan cairan, bukan airborne. Airborne kan kayak gas itu. Tapi kenyataannya sekarang ini karena virus ini ganas, bahkan varian-varian Delta yang bisa menggumpalkan darah, bisa masuk paru-paru sehingga oksigen kurang, atau apa ya, bisa diare sehingga dan faktanya banyak menimbulkan kematian kan. Kemarin tahun 27 Juli kemarin sampai 2069 orang seluruh Indonesia meninggal. Kalsel itu ratusan. Kalsel kemarin ada yang 20, ada berapa ya di Kalsel itu dengan jumlah penduduk cuma 4 juta, tapi
yang meninggal 100 itu termasuk besar. DKI penduduknya 11 juta, yang mati kemarin berapa? 1.000, 2.000 mungkin biasa karena penduduknya lebih banyak. Kalau kita kan bahaya karena itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Oke. Jadi ini lanjutkan materi ini memang dari Pusdiknaker sengaja saya bikin. Jadi setelah identifikasi kita setelah bandingkan enable kita punya prediksi ternyata dampak kesehatan hasilnya tinggi. Contoh kebisingan berarti ketulian. Ya toh, kalau getaran apa penyakitnya. Nah, untuk menilai perlu mengetahui tentang bahan-bahan berbahaya dampaknya kepada kesehatan. Tadi si Beridan tanya, Pak, masker itu bahaya nggak? Nah, kita lihat kalau maskernya dari anu kan kita nggak berani kan. Megang-megang masker orang sekarang kok juga nggak berani karena punya bahaya deh. Oke deh. Nah, oleh karena itu kita perlu pengetahuan telaah tentang MSDS. Apa MSDS? Material Safety Data Sheet. Kalau di perusahaan itu ada. Ya, coba ini kita lihat apa MSDS. Ini saya punya materi MSDS. Ya, ini saya kutip aja. Jadi kita harus tahu, contoh ya kalau kita di sawit ya, di sawit itu kan ada bahan kimia ya. Ada apa sih bahan? Katakanlah pestisida. Berarti kita harus tahu tentang apa sih pestisida, senyawanya apa. Nah, ya, kita harus tahu produk ini apakah apa bahan-bahan kimianya, zatnya apa, ya toh? Nah, dan di situ juga kita identifikasi tentang produk itu. Nah, ya. Ini contoh Temple Animal Cleaner. Nah, pakai kode, pakai alamat, tentang suppliernya harus ada. Jadi kita bahan-bahan pembersih pun kita kan termasuk bahan berbahaya. Tapi kalau nggak tahu kan, nah, jadi kita harus tahu, ya toh, komposisi terdiri dari apa, ya toh, bagaimana kodenya, apa risikonya, ya toh. Jadi kita harus tahu ini, oh apakah bahan-bahan formaldehyde dan sebagainya. Ya, apa yang diketahui dan apa yang kita tahu, oh ternyata ini bisa menyebabkan iritasi kulit mata, ya toh. Ini bisa mengganggu lingkungan, ya toh. Itu ya, gitu kan, itu artinya kita identifikasi itu harus tahu juga tuh, ya toh. Dalam waktu apa bisa diukur ya. Pertolongan pertama bagaimana kalau orang kena ini harus dicuci air ngalir kan, kena mata, kulit, ya, kena masuk ke mulut itu. Ya toh, masuk ke pernapasan. Jadi kita harus mengetahui siapa yang biasanya di perusahaan itu ada MSDS, semuanya bahan ini ada catatan yang detail. Kalau di laboratorium harusnya ada di tempat praktek kita MSDS bahan-bahan kimia apa aja kan harus ada. Nah, ya itu tadi kalau ada kena cairan itu apa yang dilakukan? Menggelontor dengan air, mencuci, banyak minum, pindah-pindahkan, ya harus ke pihak yang mentai K3. Jadi kita harus bisa, oh ini yang tidak mudah terbakar kah, apa-apa. Ya. Jadi harus ada kalau bocornya ya, terjadi kebocoran maka kita mungkin apa yang kita lakukan ya. Kita apakah perlu melakukan sesuatu membersihan dan sebagainya harus lakukan ya alat tambahan. Jadi kita harus punya pasir ya untuk supaya tidak tergelincir ya. Jangan biarkan masuk ke saluran ya toh.
Dan kita harus, jadi kelihatannya sederhana, tumpah dan sebagainya itu termasuk membahayakan. Ya, bagaimana kita menyimpan bahan-bahan itu, ya, jauhkan dari makanan, kan gitu ya, ya harus dari anak-anak suhunya. Ya. Di rumah kan gitu ada bahan ini harus ditaruh di suhu lingkungan dan sebagainya. Jadi segala satu ini memang tercatat lah. Oke, jadi berisi tentang apa aja, ya. Jadi bagaimana ini kan ada pakaian-pakaian pelindung ya, pakai sarung tangan, pakai face shield, pakai pakaian sekarang hazmat ya. Kalau dokter sekarang kan pakai itu, termasuk itu juga tuh. Ya. Kemudian kalau pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi ya. Jadi kita harus melakukan upaya-upaya. Ini kan pH ya. pH yang terlalu rendah, tertinggi ya. Artinya itu bisa termasuk dampaknya informasi tentang toksikologisnya juga ya. Bagaimana dia menyebabkan iritasi, ya, menyebabkan yang kalau di mulut dan sebagainya. Jadi kita harus tetap termasuk ke lingkungan ya. Nah, apakah dia bisa merusak lingkungan atau tidak, atau ramah lingkungan atau tidak. Ya toh, tidak asal buang tuh. Ya, oleh karena itu kita harus tahu informasi tentang sesuatu. Artinya apa? Semua bahan-bahan ini sudah dinilai membahayakan tidak, kalau tertumpah bagaimana, kalau menggerak kulit bagaimana, iritan atau apa, kalau perlu juga minta pertolongan siapa, atau pertolongan pertama siapa. Jadi MSDS itu termasuk informasi setiap bahan. Tempat kita kan nggak tahu ada nggak, coba nanti kalau di laboratorium kimia ada tuh asam sulfat dan sebagainya. Itu kan ada tulisan-tulisan tentang kontennya, apakah dia asam kuat atau basa kuat, iritan atau apa. Kemudian kalau kena tumpah, kena mulut, makanya kita harus hati-hati. Ya. Ini mahasiswa kuliah itu dengarkan apa sambil lalu ya? Ya. Masuk lagi. Gimana? Siapa? Ya. Jadi pengetahuan tentang MSDS ini sangat membantu memperkirakan apa bahaya, memperkirakan. Ya. Pengetahuan telah tentang MSDS (Material Set Data Sheet) akan bantu memperkirakan bahaya kesehatan kecelakaan. Membantu memberikan bahaya kecelakaan dengan data, dokumen, dan aset, ya, termasuk kemungkinan kecelakaan. Ya. Jadi hazard ini penting ya. Mungkin dari sini ada pertanyaan dulu tentang hazard ini. Kemarin kan secara umum aja. Ini sudah pakai MSDS. Nah, baru nanti penilaian risiko. Oke. Nanti ada contoh di rumah sakit ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak kita penilaian risiko. Oke, sekarang kita penilaian risiko. Wah, ini penting. Tapi nanti ada. Nah, penilaian risiko. Setelah tahu identifikasi, itu mulai inventaris sampai pengenalan hazard, dampak-dampaknya, pengukuran, maka kita melakukan penilaian risiko. Ada dua hal. Pertama, tingkat ini penting, ini aja. Ya. Severity dan just likelihood, tingkat prevensi. Nah, ini penting.
Ya. Menyebabkan untuk keparahan itu ada kategorinya, ya, Hazard Park Worksheet, tabel tingkat perahan. Nah, tingkat keparahan ini ada penting ya. Dirinci tentang kematian, catat pernah atau sakit, cedera mabira, memerlukan pengobatan hanya perlu pertama-tama. Jadi kalau orang terpajan itu parahnya tuh kategori atau kategorinya mulai tinggi sampai rendah nih. Boleh dimarahin. Kemudian ada lagi just like hot. Tingkat apa nih? Kalau ini tingkat frekuensi. Ada dua ya. Dapat terjadi setiap saat, dapat terjadi sewaktu-waktu, kadang-kadang jarang terjadi. Nah, kalau tadi blasting itu sebenarnya nggak setiap saat, sewaktu-waktu. Tapi dia tinggi. Kalau blasting menggunakan bahan peledak yang kemungkinan risikonya besar, ya. Dampaknya bisa kematian, kecelakaan, ya, kehilangan nyawa dan sebagainya, atau catat. Nah, itu ada dua. Nah, dalam kategori maka terhadap jenis hasad masuk kategori mana dan frekuensinya. Nah, ini metode ya. Ini Bapak hanya contoh aja. Nah, ini ada materi sebentar. Ini ada materi lain nih. Supaya detail nih Bapak kasih materi yang lebih detail. Materi yang lebih detail. Dan enggak salah. Nah, Bapak langsung aja ya. Ini materi bagus, tapi lonjot-lonjot nggak apa-apa. Sampai sedang asik ini. Nah, salah lagi. Nah, ini. Jadi ini risk assessment, penilaian risiko. Apa-apa. Nah. Ini lebih fokus nih. Faktor yang mengaruhi ya. Apa itu ini? Properties, finansial, bisnis, regulasi, bencana alam. Jadi lingkungan K3 ya. Ya. Penilaian risiko ini ada faktor-faktor. Ini menarik sebenarnya untuk dikaji. Sebenarnya materinya 50 menit selesai, tapi nggak apa-apa, habiskan aja. Apa manajemen goal? Nah, sudah ya. Adalah penerapan secara sistematis kebijakan manajemen, prosedur, aktivitas, kegiatan, mulai identifikasi bahasa. Analisisnya, tadi kan dianalisis asetnya ada, kimia, fisika, biologi, besarnya mana, waktunya apa, pemakaian konsentrasinya, baru kita menilai ya, penilaian. Nah, baru penanganan, pemantauan, dan strategi reviewnya. Kegiatan manajemen sebaiknya dilakukan oleh suatu tim karena lebih banyak informasi yang data terkumpul. Terdapat sudut pandang yang beragam, ya. Kemudian solusi lebih mudah dan diterima semua pihak. Kapan manajemen risiko dilakukan? Tahap awal perencanaan. Pada saat ada pengembangan prosedur, ada yang baru ya. Kemudian ada modifikasi, ya, ada bayang baru dari kegiatan. Anda tahu ya bahan-bahan kimia tuh selalu ada baru, ya, ada baru. Selalu hal-hal yang baru tuh muncul terus, sehingga perlu dikenalkan juga itu, kan gitu ya. Ini mahasiswa banyak konsultasi nih.
konsultasi skripsi. Oke, lanjutkan. Mengapa ya perlu manajemen risiko? Nah, gini ya. Ini pertanyaan, mengapa sih pakai manajemen risiko? Tiap tempat kerja memiliki sumber bahaya. Apakah dari bagaimana bahan, proses, alat, lingkungan kerja yang sulit dihilangkan. Sebagai alat bantu menentukan pengendalian sesuai sumber daya yang ada. Menilai apakah tindakan pengendalian risiko yang telah ada sudah efektif. Jadi di kantor tuh otomatis sebenarnya sudah ada, ya. Jadi kalau di jalan raya ada rambu-rambu lintas itu termasuk pengendalian risiko. Ada lampu traffic light itu ada pengendalian risiko. Ada batas marka jalan itu pengendalian risiko. Kemudian ada tanda-tanda bahaya itu risiko. Itu sudah pengendalian risiko menghindari orang yang celaka. Nah, sudah ya. Tadi sudah, bahasa itu adalah potensi yang dapat mengakibatkan kerusakan dan kerugian. Kerusakan jasmani, rohani, dan kerugian. Bisa kimia, biologi, metode, mesin, dan sebagainya. Nah, kalau danger itu tingkatan bahaya. Wah, ini tingkatan. Danger, tingkat bahayanya mungkin katakanlah ini lawan dari aman. Jadi ini tingkatan, oh ini tinggi, rendah, sedang. Wah, amat bahaya nih. Kemudian aman berarti tidak ada bahaya, tingkatan yang tidak ada bahaya. Danger bahaya, satu sesuatu potensi ini, tapi ini bahasa Indonesianya hampir sama ya, padahal ini beda nih. Danger, safe, ini kan tingkatan. Gimana Pak? Aman, safe. Wah bahaya, hati-hati. Nah, jadi sudah tingkatan. Kemudian risiko sudah, probabilitas kesempatan. Ya, kesempatan itu probabilitas. Kemungkinan ada cedera atau kerugian atau peluang dan tingkat severity. Jadi risiko bisa dua ya, bisa kemungkinan, bisa keganasan, keparahan akibat itu kemungkinan ada, parah atau tidak, danger atau safe, kan gitu ya. Hari ini banyak meeting, banyak macam-macam. Oke. Nah, ada insiden. Insiden kejadian tidak diinginkan. Ya. Sedikit saja dapat perubahan maka mengakibatkan terjadi eksiden. Insiden itu, tapi kalau eksiden tiba-tiba nih. Nah, satunya tidak ini kan berikat cedera, eksiden. Kalau insiden kejadian tidak diinginkan. Oh, terjadi insiden. Sedikit ada kejadian ini maka mengakibatkan eksiden. Eksiden sudah kecelakaan ya. Sudah berakibat tadi ya, eksiden sudah terjadi. Nah, ini ya. Di dalam analisisnya ada ini manajemen, ada identifikasi ala risiko akibat peluang, penilaian risiko. Karena sudah diidentifikasi, kemudian diukur di era dengan standar baku mutu NAB, kemudian kita tahu wah ini Pak sedikit aja membahayakan toksik ini. Nah, maka apa itu dampaknya? Ini Pak bisa melepuh akibat. Peluangnya jarang itu Pak, jarang. Berarti sering terjadi. Makanya di lalu lintas itu di jalan raya kan ditulis hati-hati sering terjadi kecelakaan. Sering orang celaka di situ dan fatalnya adalah tertabrak kematian karena jalannya gelap atau apa gitu ya. Setelah tahu risikonya ada dua kategori tadi, ada severity dan just likelihood. Severity itu akibat, just like itu sering tidaknya, peluang tidaknya.
Komitmen. Nah, jadi komitmen penting nih. Apa komitmen? Komitmen itu apa ya? Satu hati, satu kata dan perbuatan ya. Jadi dia berkeinginan untuk mensukseskan tuh komitmen, berkeinginan untuk berhasil, berkeinginan untuk menjalankan dengan baik. Nah, siapa? Semuanya, personelnya, duitnya dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau kamu nanti jadi pemimpin, wah ini harus disiapkan nih ruang lingkupnya, personelnya yang terlibat siapa aja, ya toh? Ada petunjuknya, standar acuan. Oh ini di kategori itu bila apa? Ada prosedur, ada dokumen. Jadi kita harus punya komitmen. Yang kedua, ruang lingkupnya apa sih manajemen risiko? Kalau ini lingkungan berarti lingkungan apa? Ada aturan nggak? Ada. Ada standar, ada. SOP-nya ada? Ada. Ya, SOP-nya ada, pemantauan ada. Jadi perencanaan itu dokumennya lengkap. Kita aja mau praktikum ada, oh ini Pak, ini Pak. Ya. Oke. Nah ini sudah ya. Jadi tadi sudah adalah identifikasi hazard. Jadi kita bilang hazard. Apakah ada sumber dapat menimbulkan cedera atau lainnya, penyakit? Nah, ini ada apa ini? Kemudian siapa yang terpapar dari sumber tersebut, pajan, terekspos ya, terpapar sudah diganti. Bagaimana cedera dapat terjadi atau timbul atau kematian gitu. Nah, bahan bocal, bahan orang, alat, cara, lingkungan, singkatannya ya. Apa itu bahannya kah, orangnya kah, caranya kah, alatnya kah? Siapa yang terpajan? Pekerja, usia muda, pria wanita, wanita hamil, pihak ketiga, kontraktor tamu. Nah ini kita beritahu ini ya. Kenapa ada kontraktor, ada tamu? Coba siapa yang bisa jawab? Ada kontraktor, ada tamu. Mengapa itu ditulis? Ada bisa jawab? Ada pengalaman? Ada kontraktor, ada tamu. Menjadi penting itu. Menurut kita biasa aja itu menjadi ada kontraktor, ada tamu. Kira-kira apa itu? Bisa jawab? Itu biasanya Pak dibedakan dari helm yang dipakai biasanya Pak. Helm, oke. Kalau yang lainnya konsepnya dulu. Kalau kita kan, oh ini kontraktor. Enggak, apa dasarnya dulu kok perlu diperhatikan itu dari segi manajemen risiko. Mungkin dari identifikasi bahaya dari kontraktor sama tamu itu kan kalau kontraktor sudah tahu kondisi-kondisi lapangan yang ada di tambang atau tempat kerja tersebut, sedangkan tamu itu tidak tahu sama sekali masih tentang lingkungan yang ada di situ Pak. Oke, ada lagi mungkin lainnya. Jadi tamu itu belum tentu tahu tentang kondisi situ, makanya dia kasih identifikasi, dikasih apa induksi ya. Kontraktor tuh bukan pemilik. Contoh ya Adaro itu pemilik. Kontraktor bisa PT Pama, bisa PT ini, bisa PT. Kontraktor ada resmi, ada kontraktor. Contoh ya, orang bangun gedung sipil di Adaro. Tapi ini pemborong luar atau subkonnya. Dia belum pernah tahu itu. Tapi karena dia masuk jajaran manajemen itu, maka kontraktor itu boleh mendaftar, katakan sipil ya, dia harus mematuhi K3. Nah itu ya benar ya dari Hendrik. Misalnya Bapak pernah gini, secara nggak langsung tuh pernah. Adaro itu punya mitra kontraktor transportasi. Dia bukan pemilik, tapi karena dia kontrak dengan Adaro,
maka segala tamu yang itu dia lain, biarpun dia bukan orang Adaro, tetapi kontraktor, artinya subkonnya yang disewa. Tapi dia karena masuk itu dia harus K3 minded. Pernah itu saya ditegur. Waktu itu pulang saya diantar pakai mobil dia, mobil kontraktornya, Pak nanti pakai mobil ini. Oke, sudah saya pakai safety belt juga. Tapi belum sampai rumah, di depan Poltek itu kan rumah saya di Trikora, saya lepas itu safety beltnya, saya lepas. Ditegur sama sopirnya, Pak, maaf Pak, Bapak harus tetap pakai safety belt. Karena saya tuh diawasi, ditegur orang kalau membiarkan Bapak. Nah, itu. Kontraktor padahal dia bukan Adaro, itu berarti sudah safety minded. Sama ini kan, PT Pertamina, oke, itu high risiko dilepas pantai, tapi dia memerlukan orang lain bukan anggota untuk bangun, katakan bangun sesuatu situ. Orang kampung lah katakanlah. Nggak ngerti K3, anggap tamu. Berarti sebelum masuk itu dia diinduksi Bapak masuk kawasan yang berbahaya. Jadi Bapak harus pakai helm, pakai ini. Nah, itu ya, artinya sama. Jadi pengalaman saya juga pernah nih, saya di survei-survei di perusahaan Korea di Tanjung. Bapak kalau ke sana harus periksa kesehatan dulu. Nah, belum ada COVID tuh. Periksa surat keterangan kesehatan. Di mana? Di puskesmas setempat. Oh gitu kah? Bapak harus lengkap pakai helm, pakai safety, pakai rompi. Waktu itu sudah siap saya. Cuma ada yang belum lengkap sepatunya. Akhirnya di perusahaan ini, perusahaan Korea di Tanjung. Kemudian oh ya ini siapa Pak? Tapi satu orang nggak pakai sepatu. Oh ya Pak, nanti dipinjami. Sebelum kerja, survei di lingkungan dia. Bapak induksi dulu. Dita Asmaning. Kenapa ketawa-ketawa sama siapa? Kamu ketawa? Senyum-senyum sendiri. Ada melihat yang lucu kah? Dita Asmaning Tias. Bosan ya, saya lihat. Oke, Pak. Ngapain? Oke, tutup. Jadi itu salah satu bentuk manajemen risiko. Saya pernah survei di Moratewe, ikut tim Universitas Indonesia, saya membawa mahasiswa ke Sling, itu gabungan ada perawat, keseling, gizi, bidan, saya ada bawa dokter satu dari sini, terus dokter dari UI udah ada, kemudian survei untuk persiapan sebenarnya tambang batu bara seperti Moratewe itu. Kemudian saya waktu itu kurang sehat sebenarnya. Terus saya bilang sama timnya, maaf saya boleh nggak naik pesawat? Nggak ada Pak, dari pesawat besar dari Banjarbaru ke Moratewe nggak ada Pak yang besar, yang ada pesawat kecil. Pesawat kecil itu tidak direkomendasikan oleh tim. Pesawat kecil tidak direkomendasikan oleh tim. Terus gimana? Bapak naik bis atau kendaraan umum? Oh gitu kah? Ya udah naik itu. Setelah sana, sebelum nginap di hotel, nggak boleh nginap di hotel dulu. Kenapa? Pak, hotelnya diperiksa dulu oleh tim ahlinya. Waktu itu ahli K3. Kenapa sih? Kalau kita sekarang inspeksi ke Sling, hotelnya dilihat, airnya, dapurnya, WC-nya, listriknya. Sudah Pak, sudah oke, hotelnya boleh masuk. Artinya begitu penting inspeksi kesehatan lingkungan. Apa tujuan? Manajemen risiko. Kalau ada apa-apa, banyak kabelnya terbuka, risiko kebakaran, kan itu dianggap. Oke, kemudian lagi naik kendaraan, Bapak ikut mobil ini. Terus kemudian kalau naik speed, pakai helm, pakai rompi, sepatu kalau kendaraan keluar atau speed itu sepatu dilepas, tapi tetap pakai pelampung ya, safety, untuk pakai jaket felt safety. Jadi pakai itu. Kenapa sih pakai itu? Kalau terjadi tabrakan Pak, mungkin orang bisa berkunjung, bisa berenang. Tapi kalau orang siup, biarpun bisa berkunjung, tenggelam juga. Oh iya, paham saya. Terus artinya, oh kayak gitu, saya pengalaman. Ada lagi satu, masuk ke camp sana, di camp itu
udah ada camp-nya ya. Camp-camp itu ada pekerja. Pekerja, betul saya mau naik helikopter. Bapak ikut helikopter karena ini daerahnya susah. Tapi sebelum naik helikopter, Bapak induksi dulu penjelasan tentang helikopter. Waktu itu saya sama dokter di sini, dokter Zainab, sama tim dari Jakarta, ada dokter dari Manado itu. Kemudian dari saya ada satu lagi. 3 atau 4 itu. Sebelum naik helikopter, induksi juga. Helikopter tuh gini, Bapak lewatnya harus nih, harus pakai ini, ya, pakai headset ini supaya mirip bisingan. Pakai sepatu, Pak. Ya, artinya itu sudah manajemen risiko. Pengendalian dengan APD. Kan gitu ya, supaya menghindari kejadian. Dan sebagainya. Jadi intinya di perusahaan besar, ada lagi, oh ini Pak karyawan bila jam tidur, biar malam, itu nggak boleh nyetel film-film yang membahayakan, yang bisa merusak mental orang. Kalau ketahuan dipecat Pak. Oh gitu, iya. Oh. Terbaru saya kemarin survei di Asam-Asam, perusahaan transport Kalimantan, Batubara, survei, saya nggak ikut sih, tim saya. Anu Pak, harus bawa surat keterangan tes antigen. Oh, itu kah? Iya, kalau nggak boleh masuk Pak. Artinya itu sudah menghindari risiko. Oke, jadi pengalaman malam itu berharga bagi saya, ternyata begitulah manajemen mengatur supaya orang terhindar dari risiko itu. Itu ya. Lanjut ya. Mana tadi? Ya. Tadi sudah sebutkan kontraktor tamu. Ternyata tamu dan kontraktor itu orang yang jarang tahu patung. Kontraktor yang sudah tetap otomatis sudah kontrak tahu sama manajemen risiko. Sebenarnya ini kan 12 jam 2 sampai ya. Bentar ya. Halo, Assalamualaikum Pak Safri. Alhamdulillah baik Pak. Info hasilnya memang agak beda dengan yang di belakang itu. Tetapi memang agak keras-keras batunya. Sudah saya beritahu Mas Tominya itu. Nanti saya laporkan ya. Sudah ada hasilnya. Nanti ya. Oke. Nanti saya share laporannya, tinggal sudah ada sih sebenarnya. Cuma ini kan kalau yang dulu Pak, yang di belakang itu memang agak lunak itu. Ini kan di depan agak keras, tapi ada potensi air, cuma ngebornya agak keras-keras gitu. Gitu aja nanti. Aku saja kan daerah Cempaka itu kan bagus, cuma kalau bornya Mas Tommy kan besar itu bisa tembus aja tuh. Kalau yang rangkap nggak bisa tuh. Gitu aja. Iya gitu ya, intinya gitu aja. Ya nanti segera Pak. Ini ada anunya beres aja lah Pak. Baris krim. Amin. Alhamdulillah. Insya Allah lancar ya. Mudah-mudahan lancar Pak ya. Oke, ini. Oh ya, sip. Bisa untuk pembelajaran. Oke Pak. Oke. Iya. Ya biar kemarin ada tanya tapi belum sempat nih. Tapi nanti bentar lagi kita kirim Pak Tommy. Oke Pak. Oke Pak, makasih ini sedang kuliah nih. Tapi di rumah daring. Oke Pak. Makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, ini ada apa ya, kategori cedera akibat dari sesuatu. Jatuh dari atas, elevasi atau berbeda, tertimpa, terbentur, tetap terjebak, mengeluarkan tenaga berlebihan, terpapar, kontak dengan suhu yang berlebihan, kontak dengan listrik, kontak dengan B3. Tadi metode untuk melihat apakah itu berbahaya atau tidak, danger atau tidak, maka kita ada teknik-teknik ya. Tadi itu udah hazab,
inspeksi, melihat langsung, mengukur, memantau, audit, ya, menilai pakai kuesioner, pakai data statistik, pakai aset operasional, event stress dan lain itu metode aja ya, metode untuk melihat tinggi rendah. Kemudian tadi kan ada bagaimana menilai pakai skor-skor itu, ini lebih detail. Ya, tadi kurang detail dan bentar ya. Baik. Kemudian analisa risiko tadi kan tadi ya, kemungkinan ya. Berapa kemungkinan, ada dua hal, probabilitas dan tingkat keparahan. Gitu. Kemudian penilaian risiko. Nah, cara membandingkan terhadap atau tingkat risiko yang telah ditetapkan. Nah, kemudian analisis penilaian dengan menggunakan parameter peluang akibat paparan. Peluang itu probabilitas, akibat itu dampak. Jadi peluang itu probabilitas terjadinya dampak. Bisa kecelakaan, kerugian. Bila terpajan dengan hazard ya, hazard ya. Berapa jenis peluang probabilitas? Atau ketika lantai licin, nah, peluangnya lebih besar dong. Terhisap uap B3, terpukul jarinya ketika palu, tersengat lagi pegang kabel, terkupas. Sopir tertabrak ketika mengendarai mobil. Apa dampaknya? Akibatnya, konsekuensinya, ya, terkait manusia, properti, dan lingkungan. Jadi kerugian itu kan dampak buruk itu manusia. Apa manusia? Fatality atau kematian. Apalagi cacat, bisa cedera cacat ya. Cacat itu sudah terjadi tidak sinkron. Terpotong kan cacat ya. Tergila cacat juga. Kemudian ada lagi perawatan. Perawatan berarti masuk rumah sakit tuh. Medis kan. Ada lagi first aid, pertolongan pertama, masih bisa ya. Ini belum lingkungan. Properties itu apa? Properties itu kerugian bangunan rusak, terbakar ya, hancur kan itu kan itu. Nanti mahasiswa tiap-tiap kelompok nanti setelah ini baru nanti ada tugas kemudian lingkungan rusak itu juga besar ya, itu dampak yang besar juga lingkungannya rusak ya. Kemudian ada lagi, nah, kalau exposure tadi ada dua ya, dosis atau konsentrasi dan waktunya, kontinuitasnya. Jadi frekuensi atau durasi terpapar dengan bahan. Jadi exposure itu ada dua, frekuensi sering-seringnya dengan apa ya, konsentrasinya. Terus menerus, seringkali, kadang-kadang, jarang sekali. Kan ini ya. Jadi kita objektif. Kalau di situ sering terjadi kecelakaan, terjebur jurang, berarti di situ hanya ditulis di jalan itu kasih tanda hati-hati jalan licin sering terjadi kecelakaan. Kemudian acuan dalam penilaian risiko. Informasi tentang aktivitas sudah tadi ya. Kegiatan, durasinya, frekuensinya, lokasi dan siapa yang melakukan. Tindakan beresiko yang telah ada selama ini apa ada. Peralatan mesin digunakan apa saja. Banyak sifat MSDS-nya ada enggak?
yang dipakai ada MSD-nya, sifat-sifat, jenisnya, tingkat toksisitasnya, kalau ada bahaya gimana. Kemudian internal kita punya celakaan. Maka di perusahaan tambang tuh ada data ya, yang meninggal berapa, kecelakaan berapa, itu ada data. Kemudian bisa juga dari pemantauan. Kemudian dari situ juga, oh ini referensi. Kemudian kita juga benchmark pada industri jenis, artinya kita studi banding ke industri yang kata Arutmi nama Daro kan sama ya. Kemudian ada lagi ahlinya. Nah, kita punya ahli kan berarti sudah tahu. Oke ya. Nah, baru nanti penilaian risiko kualitatif. Nah itu. Jadi kan urutannya ada ya. Tuh. Jadi Bapak nanti ya. Jadi hari ini kan saya anggap 100 menit yang sudah dua kali pertemuan, 3 kali pertemuan kan. Jadi mulai jam 2, jam 3 sudah hampir 7 menit, 17 menit lagi. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum menginjak ke penilaian. Coba nanti tadi ada lagi. Penilaian tadi ya. Nah, materinya hanya ini, tapi di saya tadi kan penjelasan lebih sering. Ini belum penilaian ini. Nah, ini teknik penilaian. Pakai teknik penilaian. Pakai tabel-tabel. Ini ada 2 tabel ya. Ini sudah nanti kita berlatih ini. Nah, baru nanti pengendalian. Oke, jadi nanti mahasiswa ada PR ya. Kita bagi nanti PR-nya kan ada, ini kan berapa kelompok ini? 4 apa? Berapa kelompok? 4 ya. Jadi 1 nanti membuat dokumen tentang manajemen risiko, 1 rumah sakit. Rumah sakit ada 2 ya. Yang perlu limbah medis dan makanan. 4 ya. Rumah sakit, kemudian industri makanan, 3 tambang, 4 kebun. Jadi memperkirakan kebun itu, manajemen risiko di kebun itu kan beda dengan tambang batu bara. Karena yang diminta itu di buku pedoman itu atau kurikulum itu kan rumah sakit, limbah itu masuk rumah sakit ada bukan limbah sembah medis ya, limbah risiko di rumah sakit, kemudian di makanan ya, yang di kategori untuk manajemen risiko tentang pengolahan makanan, industri makanan. Yang ketiga adalah tambang, keempat adalah kebun. Jadi bagaimana risiko di kebun? Contoh di kebun ya, Bapak pernah survei di Kalteng. Di situ ada ular banyak tuh. Kenapa banyak ular? Jadi Bapak pas nginep dengan teman-teman dosen itu, di ruangan itu, di luar ruangan itu ada berkeliaran ular kobra. Terus saya tanya, kenapa ini banyak ularnya? Anu Pak, itu untuk predator dari tikus. Kenapa tikus? Karena sawitnya dimakani tikus Pak. Jadi dia mengendalikan risiko kerugian dengan melihara hewan ular. Tapi risiko ke manusia yang tinggi dong. Iya, kalau digigit kan berat. Saya tanya pada puskesmas di situ, Mas, ini kah? Ada kasus? Iya Pak, sering digigit ular. Jadi risiko di kebun sawit itu karena perkebunan, binatang itu yang jadi hazardnya itu binatang. Itu ada lagi kecelakaan waktu mengambil buah sawit itu kan pakai
alat untuk itu ya, kecelakaan kena parang dan sebagainya. Nah, kalau debu batubara, kalau di batubara tentunya beda hazardnya kan. Jadi maksud Bapak, ini Anda harus mempelajari proses suatu industri itu. Apakah industri pangan itu mesti fokusnya di mana yang banyak, hazardnya apa. Tentunya sebelum tahu hazard, kita perlu tahu proses produksi alur-alurnya, mana yang hazardnya di mana, dan itu dampaknya ke siapa dan dampaknya apa, kemudian siapa yang terkena dampak, nah itu. Terus bagaimana identifikasi hazard itu sampai menggunakan MSDS. Kalau di sawit itu ada MSDS karena menggunakan pestisida, ya. Menggunakan pestisida itu di sawit itu pasti ada itu, dan itu sudah terbiasa. Jadi orang saya tanya MSDS, sudah tahu, oh iya Pak, itu ada MSDS, ditempel tuh di ruangan-ruangan penyimpanan, ruang-ruang penggunaan. Jadi intinya adalah kita sudah mengenal itu semua. Oke, itu ya. Ada pertanyaan? Nah, nanti sambil praktek itu lebih, nanti materi saya kasih, nanti mau mempraktekkan tentang sampai penilaian risiko. Boleh aja contoh-contoh kasus identifikasi terus bagaimana. Bapak sih punya dokumen semua ya, dokumen dari bukan materi-materinya itu ada. Nanti saya kasih materi itu, baru nanti diskusi menyampaikan itu. Oke ya. Ini Bapak belum, minggu depan nanti penilaian risiko, bagaimana menilai risiko itu. Ada pertanyaan dulu? Kalau belum ada praktek, saya anggap materi 2 jam itu 2 SKS ya. Nanti terakhir baru kita materi tentang penilaian risiko. Jadi nanti kita kalau enggak ikat studi kasus lah. Persilakan kalau ada bertanya tentang itu, apa dipahami atau tidak dipahami, atau bingung Pak, apa maksudnya, atau sudah paham Pak? Oke, ada gambaran. Dari pertanyaan itu bisa diketahui kan? Tenggorokan sakit juga kalau ngomong sendiri. Ada pertanyaan? Kita aja ya. Jadi ada penilaian risiko, ini saya kasih contoh aja. Nah, contoh ya. Penilaian risiko kan tadi sudah ya. Kualitatif sama kuantitatif. Apa bedanya? Kualitatif itu dengan membandingkan deskripsi uraian peluang dan akibat yang digunakan. Matrik, parameter peluang dan akibat. Nah, standar tentang manajemen risiko. Nah, ini kan ini ya. Kalau di dalam skripsi nanti ini termasuk kategori. Berarti kategori itu apa ya? Apa yang satu nominal, ordinal, interval dan rasio. Nah, ini ordinal. Ya, ordinal. Ada dia peluang ya, kemungkinan itu ada A sampai E. Hampir pasti mungkin terjadi, sedang, kecil, jarang sekali. Nah, peluangnya kan itu hampir pasti. Memang nggak ada yang almost certain, likely, mungkin moderate, sedang. Apa penjelas? Suatu kejadian pasti akan terjadi bila kondisi memungkinkan. Itu dianggap hampir pasti. Kemudian mungkin terjadi, mungkin akan terjadi. Hampir semua kondisi. Moderat, beberapa kondisi tertentu bukan terjadi.
Kemudian kecil, kejadian mungkin terjadi ada berkonsentrasi, namun kecil kemudian terjadi. Nah, ini memang penjelasan. Kemudian ini suatu insiden mungkin dapat terjadi pada kondisi yang khusus setelah bertahun-tahun, berarti jarang. Apa ini? Nah, kita nggak tahu, nanti bisa lihat kondisinya. Kemudian ini artinya kategori ini dengan deskripsi. Nah, sekarang kita akibat ya. Yang pertama tidak signifikan. Ini terbalik nih. Minor, sedang, major, bencana. Ini ada 5 terbawah ini penjelasan. Insignifikan, tidak mungkin terjadi. Tidak ada cedera, kerugian material sangat kecil. Minor, memerlukan perawatan P3K, kerugian sedang. Moderat, memerlukan perawatan medis, mengakibatkan hilangnya hari kerja. Hilang fungsi tubuh, kerugian fungsi tubuh, mungkin cedera, digendong kan, sementara nggak bisa, tangannya saya gerakan. Kerugian material cukup besar, sedang. Major, cedera mengalami cacat, hilangnya fungsi tubuh secara total, sehingga tidak berjalannya produksi materi besar, mesin macet. Terakhir, menyebabkan kematian, apalagi kerugian materi sangat besar. Jadi kategorinya untuk dampak itu nomor 5 paling bawah ya, tapi dia kalau peluang tuh yang A itu peluangnya besar. Itu ini kuantitatif. Nah, ini contohnya gini, metriknya akhirnya gini. Ada peluang, ada dampak, ya. Tadi peluang apa? Peluang A tadi apa ya? Peluang A itu hampir pasti. Kalau akibat tadi T itu tinggi ya. Akibat nomor 5 paling tinggi. Kan itu. Jadi yang ke kanan makin ini, kalau ini A-nya makin sering terjadi atau hampir pasti terjadi. Nah, itu ya. Jadi kita ngasih kode STMR. Apa STMR? T, tinggi. Yang kedua, signifikan. Ketiga, moderat. R, rendah risiko. Jadi ini kan panduan yang apa ya? Kalau dia sudah A, 5 ini T. Wah, ini sudah tinggi sekali dan hampir pasti. Nah, kan dikasih tinggi. Kombinasi A dan 3 aja, 3 itu apa? 3 tadi apa 3? Moderat, memerlukan perawatan medis. Ya toh, hilangnya hari kerja. Anggota tubuh sedang ya, tapi dia dianggap T juga. Tapi karena ini hampir pasti. Nah, kemudian nomor 2 ini 1, 2 itu kan dampaknya kecil ya. Biarpun peluangnya besar, tapi dianggap S. Dan seterusnya. Jadi ini cara menilai risiko dengan menggunakan metrik yang katakanlah metriknya ini untuk menilai suatu kegiatan. Nah, kemudian tadi kan tingkat parahnya. Itu ada lagi penilaian risiko. Keparahan itu bisa severity ada 4 ini. Human, environment, material, atau image, citra. Human berarti manusia. Manusia sebenarnya yang paling tinggi itu manusia. Nah, ini kan contoh-contoh. Ini contoh membantu aja nih. Ya toh? Insiden seperti ini. Major, serius, moderate, minor. Minor kecil ya. Jadi kelima ini paling manusia ya. Multiple fatality. Ya. Berarti manusia yang kena itu 5 itu berarti apa penjelasan? Kalau 5 itu kan levelnya sudah tinggi ya.
Apa yang kena multiple fatality, jadi fatal lah. Kemudian environment apa? Major pollution with sustainable environment consequence extending beyond the site and its vicinity. Oil spills offshore, international assistance. Nah, ya. Kemudian material loss lebih dari 10.000 US dollar atau produksi penurunan produksi hampir sebulan. Jadi ini material produksi. Mimics international press international TV. Artinya dia sudah diketahui secara luas, berarti dia sudah kategori level 5. Itu untuk insiden severity-nya. Artinya dia menjawab 1, 2, 3, 4. Human, environment, material, and media. Image. Itu ya. Oke. Jadi pertama kita menentukan tingkat kemungkinan juga. Berbagai kejadian, perkiraan kemungkinan dengan melihat kecil atau mungkin terjadi atau kombinasi ganjil faktor tetap bisa berkaitan insiden. Kemungkinan tetapi membutuhkan kegagalan dalam sistem risiko. Mudah untuk menjadikan skenario kecelakaan tapi masih belum mungkin. Probability terjadi, tim punya pengetahuan untuk mengendalikan. Nah, ya ada 2 ya. Probability, possible, unlikely, very unlikely. Nah, ya. Tadi kan sudah ya. Jadi ini bisa diterima, ini bisa tidak memerlukan tindakan selain tindakan yang telah ada. Toleran bahaya harus diselidiki, unsettlable. Yang ini berarti tidak bisa tetap kembali, risikonya tinggi. Jadi tinggi. Ya. Jadi ini metode aja untuk kualitatif. Ada 3 ya, major, serious, moderate, minor, severity-nya kan. Major kan tinggi ya. Nah, ya. Kalau itu yang tinggi probabilitasnya ya. Probability tadi apa ya? Ini ya. Possible probability itu kemungkinan terjadi oleh tim sesuatu insiden terjadi. Jadi kalau terbalik ya. Jadi ini yang paling tinggi anunya kemungkinan terjadi dan ini major dan ini tidak bisa terima, parah lah. Kemungkinan terjadi dan parah berarti itu harus ditangani. Oke, saya kira itu dulu untuk bertahap ya. Nanti terlalu banyak juga tambah bingung apa nih pelajaran tentang manajemen risiko. Mungkin ada pertanyaan dari saya lemparkan ini, ada paham atau tidak ada pahaman. Jadi tugasnya hari ini adalah oke. Ada pertanyaan atau sudah paham? Mudah-mudahan paham ya. Bapak menjelaskan tentang apa ya tadi ya, hazard, tentang mengukur hazard itu ya, paparannya membandingkan, tapi hazard itu bisa tahu bila kita tahu prosesnya, proses industri atau proses kegiatan. Dan itu bisa pakai metode bagaimana menilai kegiatan sumber-sumber bahayanya, siapa yang terkena, waktunya kan. Kemudian dari situ yang agak susah tadi penilaian risiko agak
intuitifnya ada. Biarpun ada data ya. Nah, itu fleksibel aja. Tapi yang jelas kita punya prediksi kalau kita punya pengetahuan. Jadi identitas hazard sudah tahu, kemudian mengukur hazardnya itu membandingkan dengan baku mutu atau kejadian statistik dan sebagainya. Kemudian melakukan penilaian risiko. Nah ini tadi, ini masih kualitatif. Kualitatif itu data-data baru, oh ini itu. Kalau kami di AMDAL itu juga, wah ini berbahaya atau tidak berbahaya. Banyak intuitif juga, kualitatif. Oh ini biasanya gini Pak, oh ya lah. Ada mobil riwa-riwi, ada debunya, oh ya itu mesti kena, kemungkinan kena ISPA kan, gitu aja. Datanya ada, oh ada Pak. Ya. Oke, saya kira cukup. Saya kira cukup dan masing-masing nanti tugasnya bikin identifikasi dulu tentang hazard di rumah sakit, ya kelompok rumah sakit, sama prosesnya ya. Jadi harus bisa menjelaskan, katakanlah, mengapa Anda bilang di situ debu? Oh ini Pak prosesnya. Gimana datanya? Cari data sendiri. Rumah sakit kan tahu. Bisa dari data sekunder, wah hazardnya ini Pak dari pengalaman studi yang lalu. Oke. Jadi boleh pakai data sekunder, boleh pakai mencari informasi di sumber secara online. Oke, saya kira cukup. Saya nggak absen lagi. Tadi sudah absen, saya kira cukup aja absen. Balik nih. Ya. Nanti saya kirim ya. Oke, saya kira cukup. Absennya nanti ini 40 orang ya. Jumlah pesertanya berapa sih ini? 42, Pak. 2 orang sama nggak masuk? Ada Pak yang jaringannya keluar masuk, sama ada yang habis baterai tadi Pak, lagi Oh, ngecas. iya. Oke, jadi kalau oke deh, saya kira cukup ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak.